Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kristus telah wafat untuk kita, agar kita tetap hidup bersatu dengan Dia. Maka hendaklah kalian saling menasihati dan meneguhkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Selasa 31 Agustus, Selasa dalam pekan biasa ke-22. Bacaan pertama hari ini diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dalam suratnya, Rasul Paulus mengingatkan bahwa hari Tuhan datangnya tiba-tiba, bagaikan seorang pencuri di waktu malam. Karena itu haruslah kita berjaga-jaga. Kita hendaknya hidup sebagai anak-anak terang dan mencintai sang terang sejati, yakni Kristus sendiri. Sudahkah kita mengamalkannya? Sebentar lagi kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita hening sejenak. Kita sesali dan akui salah dan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita bersihkan hati agar layak dan pantas mendengar sapaan-Nya yang kudus. Haleluya, haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita, dan Allah mengunjungi umat-Nya. Haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah orang-orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini." Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Roh jahat, enyahlah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, setan ada di dalam bait Allah, di tempat kudus, tempat manusia beriman
beribadah dan mendengarkan firman, setan hadir. Sedangkan orang Katolik sudah dibaptis dan resmi menjadi anggota gereja, masih malas ke gereja. Siapakah yang lebih rajin ke gereja? Orang Katolik KTP atau setan? Setan adalah musuh Allah. Kepentingan setan selalu bertentangan dengan kepentingan Tuhan. Namun, setan mengenal Tuhan dengan sangat baik. Engkaulah yang kudus dari Allah. Sebaliknya, manusia beriman yang mengikrarkan janji untuk setia kepada Tuhan, justru tidak yakin akan kuasa Tuhan. Seringkali menghujat Tuhan karena merasa Tuhan tidak memperhatikan dan mengabulkan doa-doanya. Siapakah yang lebih mengenal Yesus? Orang Katolik KTP atau setan? Hari ini penginjil Lukas mengisahkan kepada kita peristiwa pengajaran dan pengusiran setan oleh Yesus di dalam bait Allah. Oleh karena kuasanya, Yesus tidak hanya membuat banyak orang yang mendengarkannya takjub dan kagum, tetapi juga membuat setan lari ketakutan. Sungguh, Yesus penuh kuasa. Pertanyaannya, apakah kita yakin akan kuasa yang luar biasa itu? Umat beriman memiliki identitas sebagai orang Katolik karena telah dibaptis. Itu saja tidak cukup. Jika kita tidak menghidupi identitas tersebut dengan setiap hari membaca dan merenungkan firman Allah, maka kita pasti rapuh. Bahkan di dalam gereja pun kita masih digoda untuk tidur saat misa, mengutak-atik handphone saat ekaristi berlangsung, atau bahkan mengobrol dengan teman sepanjang misa. Apa bedanya kita dengan roh jahat? Lebih jauh, kerapuhan kita juga akan tampak di dalam hidup setiap hari. Orang menjadi mudah putus asa, mudah menyalahkan Tuhan, atau bahkan pada akhirnya menyangkal adanya Tuhan. Virus roh jahat ini sedang melanda umat beriman saat ini. Bagaimana cara kita melawannya? Kita perlu berjaga-jaga dengan setia mendengarkan Tuhan, agar firman-Nya yang penuh kuasa menguatkan kita untuk mengusir semua roh jahat dari dalam hati dan pikiran kita. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau hadir untuk menghalau kegelapan dalam hidup dan jiwa kami. Seperti Engkau mengusir setan yang merasuki orang di Kapernaum. Bimbinglah kami agar dapat menjalani hidup baru
sesuai kehendak Bapa. Dan lindungilah kami sepanjang hari ini dari segala kuasa jahat. Sebab Engkaulah Putra Allah yang Maha Kuasa, kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga Allah Maha Kasih menganugerahkan berkat-Nya kepada kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.